Salam saudara-saudariku kaum muda yang Tuhan kasihi. Di akhir pekan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sungguh indah kita rasakan dan kita alami. Ada kesejukan pagi yang telah mengawal kita melakukan aktivitas. Ada sengat mentari siang hari yang memberikan kita bukan hanya kehangatan tetapi juga panas yang luar biasa. Kini memasuki senja dan malam hari, kita akan kembali mendengarkan sapaan Allah yang menjumpai kita melalui kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara dan saudariku kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita memohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan satu pekan kami jalani, termasuk di dalamnya juga hari ini kami merasakan betul kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan yang begitu indah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan juga kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Maka biarlah ketika kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengalir, kami boleh senantiasa merespon semua kebaikan Tuhan itu dengan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan kami perbuat di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan perdengarkanlah sabda-Mu. Kami menantikannya dengan setia dan tekun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan panduan lensa GKP, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kesaksian Amsal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, disampaikan demikian oleh penulis kitab Amsal. Firman Tuhan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saudara-saudara. Maka berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, ada beberapa istilah yang kita pakai dan kita gunakan di tengah-tengah hidup kita. Ada sebutan untuk pengguna jasa online, baik itu sepeda motor ataupun mobil dengan sebutan ojek online, Grab online, yang mau mengatakan kepada kita bahwa aktivitas yang dilakukan untuk mengantar, menjemput seseorang sebagai customernya itu cukup dengan menggunakan handphone. Aplikasi handphone yang dimiliki, yang terkoneksi dengan aplikasi yang diharapkan, maka hanya dalam hitungan menit transportasi yang dibutuhkan sudah ada di halaman rumah kita, tinggal langsung mengantar kita ke tempat tujuan. Ada juga istilahnya dengan sebutan pinjaman online. Kalau ojek online disebut dengan ojol, pinjaman online disebut dengan pinjol. Ini pun menawarkan kemudahan. Hanya dalam hitungan menit kita balas aplikasi yang ditawarkan atau chat yang ditawarkan kepada kita, maka uang mengalir ke rekening kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, bicara soal pinjaman online, maka sadar atau tidak, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, berarti kita berhutang kepada pihak yang melalui pinjaman online itu menawarkan sesuatu kepada kita. Nah, ketika kita berhutang, tentu saja saudara-saudara kaum muda, kita punya tanggung jawab untuk membayarnya. Hanya saja
yang harus menjadi perenungan kita. Mengapa seseorang berhutang? Apa yang membuat seseorang bisa berhutang kepada orang lain atau kepada sesamanya atau kepada saudaranya? Ada banyak alasan yang disampaikan saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Seseorang berhutang karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh penghasilan yang dia dapat, sehingga kemudian dia berhutang kepada orang lain. Ada kebutuhan yang over, sangat berlebihan di tengah-tengah kehidupan seseorang, sehingga kemudian kebutuhan yang berlebihan itu tak mampu dicukupkan oleh penghasilan yang dimilikinya, maka dia berhutang. Nah, saudara-saudara, bicara soal berhutang, tentu saja ini ingin mengingatkan kita selaku kaum muda. Perhatikan oleh kita, budaya yang kita anut di tengah-tengah kehidupan ini apa? Jangan-jangan selaku orang muda kita menganut budaya konsumtif dan konsumerisme. Kalau kita menganut budaya konsumtif, maka kita akan mencoba memenuhi semua kebutuhan kita, tak peduli penghasilan kita mampu memenuhinya atau tidak, maka kita akan pilih dengan cara berhutang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda gereja yang Tuhan kasihi, hutang berhutang atau hutang menghutangi itu ternyata bukan hanya terjadi sekarang di era manusia modern yang sudah mulai konsumtif, tapi di zaman dulu penulis kitab Amsal juga menuliskan ada orang-orang yang berhutang, salah satunya mungkin juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ketika seseorang berhutang pada waktu itu, dikatakan dalam bagian yang kita baca, saudara-saudara, orang yang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ketika orang kaya mampu memberikan pinjaman, menghutangkan uang miliknya kepada orang miskin, sadar atau tidak orang miskin semakin dikuasai oleh orang kaya. Ketika orang yang berhutang meminjam uang kepada orang yang dapat menghutanginya, sadar atau tidak ketika dia tidak dapat mengembalikan, maka orang yang berhutang itu dikuasai oleh orang yang menghutangi. Nah, kita juga pernah mendengar istilah terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang adalah orang yang tidak mampu mengembalikan pinjaman yang dipinjamnya dari seseorang, sehingga kemudian ia terlilit hutang dan bisa jadi adalah barang-barang berharga miliknya itu disita sebagai jaminan, bahkan sampai rumahnya juga disita menjadi jaminan. Anak-anak muda mesti belajar untuk selektif dan juga belajar untuk hati-hati. Jangan sampai di usia muda kita sudah punya banyak hutang ke sana kemari, yang pada akhirnya kita tidak mampu mencukupkan kemampuan kita untuk membayar hutang-hutang kita. Karena itu saudara-saudara, anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali, belajarlah untuk cukup dengan apa yang ada pada kita. Tidak perlu memaksakan diri menjadi orang yang begitu konsumtif. Semua hal yang kita inginkan kita penuhi, kebutuhan kita penuhi, dan kita meminjam dalam rangka mencukupkan kebutuhan itu. Kita diingatkan kembali, jika budaya konsumtif kita tidak mampu kita kendalikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya menderita oleh karena apa yang kita perbuat sendiri. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Orang kaya menguasai orang miskin, orang berhutang menjadi budak orang yang menghutanginya. Kita bisa jadi orang yang menderita karena kesalahan kita. Kita bisa menjadi orang yang susah dan sulit karena sikap hidup kita, karena budaya konsumtif kita. Oleh karena itu anak-anak muda, dari sekarang kita diingatkan kembali oleh penulis kitab Amsal untuk hati-hati ketika kita berhutang. Jangan sampai kita berhutang hanya dalam rangka menunjukkan gaya hidup yang modis dan trendy, bahkan
sosialita. Kalau kita mampu, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak mampu, belajarlah untuk menginjak rem. Jangan sampai kita terjebak pada situasi dan keadaan yang justru membuat kita sebagai orang muda kehilangan daya dan produktivitas kita. Kemampuan kita hanya dipakai untuk menutupi hutang kita yang satu, lalu kemudian gali lagi yang lain. Persis seperti lagunya Pak Haji Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Kita tidak begitu, saudara-saudara. Karena itu kita diingatkan kembali, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita itu akan menjadi sebuah rem yang pakem, yang akan mengendalikan kita selaku orang muda untuk tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya berhutang secara berlebihan sampai pada akhirnya kita tidak mampu mengembalikan kepada orang lain. Apalagi berhutang pinjaman secara online. Yang meminjamkan secara online tidak memberikan alamat yang jelas, tidak memberikan kantor yang jelas. Yang ada ketika kita berhutang dan tidak mampu membayar, kita diteror via SMS, via telepon, via WhatsApp. Jangan marah ketika kita diteror seperti itu. Itu karena kesalahan kita. Itu karena ketidakselektifan kita. Itu karena ketidakhati-hatian kita. Itu karena ketidakwaspadaan kita. Anak-anak muda mesti belajar untuk waspada, untuk hati-hati, supaya langkah kita ke depan tidak terhambat hanya gara-gara kita mencoba memenuhi kebutuhan kita yang begitu konsumtif. Belajarlah untuk memilih skala prioritas. Yang terpenting itu yang didahulukan. Yang betul-betul menjadi kebutuhan itu yang didahulukan. Sementara yang menjadi kepentingan itu di nomor duakan, di nomor sekiankan. Kebutuhan utama dulu itu yang menjadi bagian penting. Dan saya percaya saudara-saudara, hasil kerja kita, hasil usaha kita itu akan mampu memenuhi kebutuhan kita, bukan kepentingan kita. Karena kalau kita mampu memenuhi kebutuhan kita, maka kita akan menjadi orang yang sesungguhnya berbahagia dengan apa yang bisa kita syukuri dari apa yang kita terima. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muda yang Tuhan kasih, betapa penting dan berharganya kita untuk bisa memanfaatkan setiap pemberian Tuhan dengan baik, dipergunakan dengan baik dalam rangka juga memenuhi keperluan kita. Karena kita percaya semua yang Tuhan berikan, materi, hasil kerja keras kita, adalah sarana, adalah kelengkapan hidup yang harus kita gunakan dalam rangka membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati ketika kita harus berhutang, jangan sampai itu membebani kita dan mencekik leher kita, karena kita akan semakin menderita dan tersiksa. Allah memberi kita hikmat, Allah memberi kita akal budi, supaya dengan hikmat dan akal budi itu kita dapat berkenan di hadapannya dalam seluruh sikap hidup dan juga gaya hidup kita. Ingat, hyperkonsumtif, hyper debt, konsumsi yang berlebihan, berhutang yang berlebihan harus dikendalikan demi penataan masa depan yang jauh lebih indah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk belajar arif dan bijaksana menata hidup kami, supaya ketika kami menjalani hidup ini, maka apa yang kami buat dan kami lakukan sungguh mencerminkan rasa syukur kami dan nilai-nilai kehidupan Kristiani yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk menentukan skala prioritas yang terbaik, itulah yang kami dahulukan dalam rangka kami menata dan menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.